Persidangan gugatan Citizen Lawsuit Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah diwarnai ketegangan. Suasana sidang memanas ketika dihadirkan saksi ahli telematika dan digital forensik Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Kehadiran keduanya sempat dipertanyakan kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat menilai keduanya memiliki kepentingan dalam perkara ijazah Jokowi, sehingga pihaknya merasa keberatan dengan status saksi ahli dalam perkara ini. Meski kuasa hukum Jokowi keberatan, hakim tetap mempersilakan keduanya bersaksi, mengingat keduanya sudah disumpah untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya dengan jujur. Sementara itu, dalam perkara pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo dan Rismon Sianipar menyandang status tersangka dan sedang mengupayakan memperkuat argumennya dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli. Akankah upaya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa Ziatiasuma berhasil menghentikan kasusnya yang sudah P19 itu? Artinya ada kepentingan hukum pribadi Roy Suryo karena memang statusnya adalah tersangka ya bersama Bang Rismon. Tetapi apapun itu kan sudah didengar keterangannya. Bahwa kemudian itu nanti dikesampingkan oleh majelis, ya itu urusan majelis ya, kewenangan majelis. Tetapi pada dasarnya sih karena dia memang tidak seharusnya sih tidak bisa dijadikan saksi ahli ya, karena 154 HR terus ada 181 RBG. Artinya itu dikenal sebagai satu dasar prinsip. Prinsip loh ya. Jadi bukan sesuatu yang asas yang berdiri saja, tetapi itu adalah satu hal yang prinsip bagi saksi ahli ya. Jadi ada beberapa prinsip yang saya bisa nanti bacakan. Ini adalah prinsip objektivitas saksi ahli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kecakapan ya, ketidakcakapan saksi ahli. Itu prinsip dasarnya. Jadi kalau ada hubungan darah, terus ada kepentingan pribadi, toh jelas kan kita lihat Mbak Windy bahwa sidang CLS ini kan akan membahas ijazah. Dan sebelumnya Mas Roy itu sudah memang mempermasalahkan ijazah itu jauh sebelum CLS ini masuk kan. Bahwa kemudian kepentingannya itu kan jelas. Jadi ya inilah yang saya anggap bahwa ini harus dikesampingkan oleh hakim. Kenapa? Karena memang tidak elok dipandang sama warga masyarakat Indonesia ya. Bahwa ada seorang ahli kuculuk-kuculuk ya kan datang dan keterangannya itu nanti tidak dikesampingkan karena ya kembali kepada aturan tadi bahwa ada dasar prinsip, sangat prinsip. Kalau dia misalkan hanya bukti-bukti biasa kan nggak masalah mungkin, tetapi ini hal yang sangat prinsip. Jadi saya anggap bahwa kehadiran itu juga tidak akan berpengaruh apa-apa sih nantinya. Karena membahas, dan yang kedua adalah bukti-bukti yang mereka teliti ini kan bukan data primer. Artinya data-data yang uploadan lah, yang dijelaskan. Saya sempat mendengar ini diupload Dian Sandi dan lain-lain sebagainya. Jadi masih tetap beracuan pada kambing putih, karena kambing hitam nggak ada lagi kan. Bahwa Dian Sandi yang mengupload. Padahal saya tahu betul, karena ada satu alat bukti juga yang kami berikan kepada penyidik waktu laporan ya. Yaitu bukti di mana Mas Roy tahun 2020 itu sudah mengupload kalau nggak salah ya skripsi, terus fotokopi ijazah ya Bapak Insinyur Joko Widodo di Twitternya pada Februari kalau nggak salah. Saya sempat berikan juga itu bahwa itu memang sudah diorkestrasi, di maintenance isunya dari 2020 sama Mas Roy pasca Mas Roy kena masalah yang stupa. Nah pada saat itu mungkin ya kita nggak tahu ya, pasti kalau ada hal-hal yang terkait kesalahan yang terjadi oleh warga masyarakat, nah ketika itu Pak
Insinyur Joko Widodo adalah presiden, selalu dianggap bahwa wah ini presiden Pak Jokowi. Bahkan sampai sekarang tidak menjabat pun, pokoknya kalau ada kucing ketabrak juga Bapak Insinyur Joko Widodo yang salah. Jadi artinya seperti ini ya yang kita lihat bahwa ada kepentingan pribadi. Bahwa ini harus dikesampingkan kok. Ya kita jangan, ya tapi kita kembalikan kepada pengadilan. Tapi saya sepaham tadi sama kawan saya yang kebetulan jadi kuasa hukum di sana. Kalau saya ada di sana saya usir, Mbak. Maksud saya ketika hakim kemudian dalam saya kasus tertentu kan ketika dia dimintain keterangan tetapi ternyata dia satu keluarga sehingga kemudian tetap dimintain keterangan tapi tidak disumpah dan juga keterangannya itu tidak kualitasnya kan tidak kemudian 100%, itu yang pertama. Dan dalam persidangan di Solo kemarin kita lihat kan bahwa Roy Suryo, Rismon, Pak kemudian Ogroseno kan ada juga ya, itu juga disumpah satu. Kedua, kita kan bicara tentang konstruksi terkait dengan suatu peristiwa fakta ini kan, yang tentu saja Roy tidak disebut tadi konflik of interest atau apapun, tetapi dia kan punya keahlian yang sudah diakui sehingga ketika mengkonstruksi suatu peristiwa dalam ini untuk aktivitas pengadilan citizen lawsuit, ya hakim membutuhkan itu sehingga kemudian hakim merasa untuk meminta keterangan ahli dari Roy Suryo maupun Rismon. Citizen lawsuit itu kan artinya gugatan warga negara. Ya. Ini sebenarnya adalah konsep yang dipinjam dari demokrasi liberal. Baik. Kenapa saya bilang liberal? Karena liberalisme itu mengatakan bahwa individu itu diberikan hak untuk mempertanyakan public duty atau kewajiban. Nah ini konstruksinya. Ya. Dalam hal ini gugatan ini ada sekelompok individu yang mempertanyakan public duty atau kewajiban organ negara, dalam hal ini ada KPU, ada polisi, ada UGM yang mempertanyakan kok ijazahnya Jokowi kok bisa lulus sensor sih, Ya. padahal menurut saya itu palsu. Itu kira-kira konstruksi kasusnya. Ya. Nah, di dalam hal ini ada beberapa persoalan. Apa misalnya pertama yang harus diselesaikan di pengadilan? Pertama, harus dikatakan dulu tuduhan itu kan mengatakan bahwa hampir pasti ijazahnya itu palsu. Ya, atau sudah pasti. Padahal ini kan baru dugaan. Karena di satu sisi ada fakta, ya, fakta hukum kebenaran yang didefinisikan otoritas dalam hal ini UGM dan kepolisian bahwa ijazah ini asli. Ya. Nah, artinya ini ada kontras di sini. Ya. Satu ya, asumsi itu. Nah, yang kedua, karena ada perbedaan asumsi itu tentang public duty yang kenapa ijazah palsu itu lulus sensor, maka dihadirkanlah ahli. Nah, baru saya masuk ke topik nih yang tadi diskusikan. Dihadirkan ahli yang namanya Pak Roy Suryo dan Pak Rismon. Nah, apakah mereka punya konflik kepentingan dan bagaimana hukum memandang itu? Begini, di dalam HIR, sorry ini saya koreksi Mas Ade, HIR itu tidak mengatakan, tidak ada kalimat eksplisit yang mengatakan ahli yang punya konflik kepentingan harus ditolak. Nggak ada kalimat itu. Baik. Tetapi secara implisit memang baik ahli maupun saksi diharapkan untuk objektif. Makanya ketika disidangkan di dalam HIR juga dikatakan harus ditanya apakah ada hubungan pekerjaan atau tidak, mengenal atau tidak. Nah itu kan artinya mau mensyaratkan ada syarat objektivitas. Ya. Dalam hal itu mungkin argumentasi Bang Ade dan kuasa hukum Pak Jokowi masuk akal. Ya, dalam hal itu, tetapi dari sisi lain ada juga argumentasi yang bisa mematahkan atau paling tidak men-challenge argumentasi itu. Apa itu? Begini, Pak Roy Suryo dan Pak Rismon itu kan menjadi tersangka karena yang dia katakan penelitiannya dalam tanda petik. Saya tidak katakan penelitian itu valid atau tidak, saya nggak masuk sampai situ. Tapi dia katakan dia meneliti itu sehingga dia menjadi tersangka. Artinya penelitian itu datang duluan. Nah di sini dia mau menjelaskan penelitian dia. Artinya penelitian itu preceding atau mendahului penetapan tersangkanya. Gitu ya asumsinya ya. Artinya tidak ada konflik kepentingan di sini. Nah, rasa-rasanya kalau saya boleh memprediksi hakim melihat dua kontras ini akhirnya dia mengambil jalan tengah. Ya sudahlah, daripada saya dengar aja dulu. Ya. Saya dengar dulu masalah nanti nilai pembuktiannya, apakah ini didengarkan atau tidak, didengarkan sebagian atau tidak seluruhnya, itu menjadi tanggung jawab hakimnya. Nah, itu yang kedua secara formal. Yang ketiga secara substansi ada yang menarik. Saya baca ya dan saya lihat juga kan sidangnya disiarkan di media. Pak Rismon mengatakan bahwa
kalau begitu kita uji saja melalui laboratorium forensik independen. Nah, kalimat ini menurut saya menarik. Kenapa? Karena kalau konstruksinya gugatan citizen lawsuit kan mengatakan bahwa ijazah ini palsu. Ya. Karena ijazah ini palsu kok bisa lulus sensor, makanya dia gugat. Ya, warga negara menggugat otoritas tadi, UGM, polisi, dan KPU. Loh, tetapi kalau dia sendiri mengatakan perlu diajukan uji independen, maka sebenarnya dia masih dugaan. Ya, ini masih dugaan. Yang namanya penelitian itu kan tidak boleh mengatakan ini absolut benar. Itu adalah core disiplin dari penelitian. Nah, artinya dalam hal ini konstruksinya di situ agak bermasalah. Jadi agak lompat gitu ya. Dia mau menyalahkan otoritas negara, tapi dia sendiri tidak yakin bahwa ijazah ini sebenarnya palsu atau asli. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah katakan juga, di sisi lain ada fakta yang lain bahwa Polri, otoritas negara yang otoritatif itu sudah mengatakan itu asli, dan UGM sudah mengatakan itu betul pernah dikeluarkan. Artinya ini harus di-challenge. Apakah ini menjadi sengketa kewenangan perdata? Kalau saya boleh memprediksi, saya nggak yakin hakim pengadilan negeri mampu menjangkau sejauh itu. Yes, bahwa pengadilan perdata bisa memberikan putusan deklaratif, iya secara teoretikal, tapi di situasi seperti ini, di saat ada proses pidana yang sedang berlangsung, ada namanya konsep sengketa prejudicial atau sengketa antar yurisdiksi. Kok saya nggak yakin pengadilan negeri perdata ini mau mengambil, ya, menyatakan deklaratif bahwa ijazah ini palsu, otoritas negara dalam hal ini melakukan perbuatan melawan hukum, itu agak overreaching. Overreaching itu artinya agak berlebihan ya. Tapi ini kan masih terus berproses. Nah, indikasinya apa? Indikasinya apakah perdata ini arahnya kemana, menolak atau mengabulkan? Menurut saya ada satu indikatornya. Apa? Kalau hakim memerintahkan, misalnya saya mau mendatangkan ahli saya sendiri, ya itu dibolehkan. Tapi jarang terjadi. Kalau hakim memerintahkan ahli saya sendiri, ya, sesuai sarannya Pak Rismon itu ada indikasi, wah jangan-jangan nih hakim perdata mau progresif gitu loh ya, mau dalam hal ini mau menyatakan ini palsu atau asli. Tapi kalau tidak, menurut saya nothing special will happen. Sebenarnya dalam Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang bagaimana puslapor misalnya bekerja, itu kan ada beberapa syarat yang mengikat kepada para penyidik. Misalkan dokumen itu harus kemudian dalam satu berkas, tidak boleh lecek dan seterusnya. Bahkan kemudian ada beberapa argumen-argumen yang kita lihat bahwa ternyata itu nggak dijalankan oleh penyidik, sehingga apa yang disampaikan oleh Rismon misalkan untuk minta puslapor yang kemudian yang khusus lah ya, yang kemudian tidak merefer kepada Polri, saya pikir itu hal yang wajar. Karena sekali lagi bahwa dalam manajemen penyidikan itu pihak penyidik harus terikat kepada tadi Perkap Polri nomor 10 tahun 2009 misalkan, atau yang kedua ada yang namanya, saya ingat Perkap Polri nomor 9 tahun 12 tahun 2009 yang tentang pengawasan dan pengendalian penyidikan, yang sekarang kalau nggak salah berubah menjadi manajemen penyidikan nomor 16 tahun 2019, yang mana mengatur teknis-teknis terkait dengan ketika bukti kemudian barang-barang bukti yang kemudian diajukan oleh para penyidik itu harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Perkap Polri itu sendiri. Jadi ketika ini dilanggar dan misalkan tidak ada pemberitahuan, tidak kemudian dirapihkan, tadi kan ada dokumen yang terlipat dan seterusnya, maka berhak saja kita minta kepada pihak terkait, dalam hal ini misalkan Rismon minta itu adalah pusat laboratorium forensik yang independen. Selain lapor Mabes Polri yang paling lengkap di Republik Indonesia ini, ada nggak sih yang terlengkap lagi, yang sama standarnya? Saya rasa belum ada yang memiliki standar. Karena gini, BRIN juga ketika ada sesuatu yang kurang, yang dia akan lapor, itu memakai puslapnya kita. Nah, pertanyaannya mau pakai puslapnya Mabes Polri, pinjem, kemudian orangnya diganti gitu maksudnya, atau seperti apa? Jadi kita ini menjadi bingung. Saudara Rismon, bagaimana kita mau mempercayai
ya seorang Rismond, ya kan, yang tanda kutip beberapa hari yang lalu dilaporkan terkait ijazah, diduga ijazah tanda kutip, ya kan. Nah, bagaimana saya bisa mempercayai gitu loh? Saya juga kalau misalkan memang ijazah ini memang bermasalah, ya kan, saya juga nggak mau kok membela Bapak gitu loh. Tetapi karena saya lihat otoritas sudah yang membuktikan asli atau palsu itu mulai dari tinta sampai ukuran ketebalan kertas sudah dilakukan juga oleh Mabes Polri. Siapa yang mau diragukan gitu? Ya misalnya ahlinya kemudian dia datang ke Puslapfor, dikasih datanya, dia membaca, itu ada beberapa variasi sampai ke luar negeri. Tetapi sekali lagi memang sayangnya tidak ada instrumen hukum acara pidana ya yang secara eksplisit mengatakan itu. Walaupun di pembukaan hukum acara pidana kita yang baru mengatakan asasnya adalah asas pihak berlawanan secara berimbang. Artinya mestinya kalau ini diibaratkan tersangka sama negara ini sebuah pertarungan, mereka harus dikasih senjata yang sama. Nah, itu konsepnya, tapi tidak ada instrumen itu secara eksplisit. Baik. Nah, makanya tadi saya katakan idealnya dikasih, karena pasalnya ini bukan hanya pasal melindungi subjek, tapi melindungi objek ijazah. Kalau pasalnya hanya melindungi subjek, nggak apa-apa nggak dikasih menurut saya. Dia yang harus buktikan. Ya, artinya yang menuduh yang harus membuktikan. Tapi kalau pasalnya yang ditersangkakan, ya yang dipakai itu adalah pasal melindungi objek, ya maka dia harus tahu dong, dia harus dikasih senjata untuk mempertahankan hidupnya yang mau diambil 8 sampai 12 tahun itu. Itu yang pertama. Atau kemudian Tifa atau misalkan Roy, saya klaim 99,9% karena hasil penelitian saya hak nolnya itu ternyata diterima gitu loh. Artinya Diterima oleh hasil penelitian kan diterima oleh dia sebagai peneliti. Dia sebagai peneliti kan diterima. di peer review nggak? Itu balik lagi di review sama kemudian kuantitatif silahkan. Itu kan ruang terbuka untuk kemudian Anda salah 99% ini salah. Kemudian bisa masuk ke ranah pidana. Tetapi kalau ternyata besok yang benar ada Roy, maka yang jadi terpidana besok adalah Pak Jokowi. Nah, ini kan ruang publik di mana intelektual seperti Roy Rismond dan Tifa itu masuk ke ruang publik yang kemudian silahkan dibantah dengan penelitian yang sama. Makanya tadi ketika Rismond menyampaikan butuh yang namanya lembaga independen sebagai Puslapfor, pintu masuk pertama tadi Mbak Windy menyampaikan adalah saya melihat ada Perkapolri nomor 10 tahun 2009 tentang manajemen untuk laboratorium forensik dilakukan nggak oleh Polri? Dilakukan atau tidak oleh penyidik? Kalau tidak dilakukan, maka saya berhak dong minta kemudian ini batal demi hukum. Yang kedua, ini juga saya minta puslapor yang lain. Bahkan kita dengan mudahnya, misalnya bukan dengan mudah, kami sepakat kalau perlu kita ke Belanda, Pak Tono waktu itu menyampaikan ada puslapor yang kemudian bersedia, ya akan kita lakukan. Mau pakai cara apa? Tanpa restoratif. Kan di situ ada beberapa poin. Tadi disebutkan sama rekan tadi bahwa ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Nah, kalau batal demi hukum tiba-tiba tanpa restoratif, kalau Bang Egy saya pastikan itu pasal 44. Dia karena sakit. Tidak bisa bertanggungjawabkan hukum. Kenapa? Di dalam permohonan itu, nih spill sedikit bahwa permohonan itu dilampirkan surat sakit, laboratorium, cek lab ya, terus kemudian juga kronologi kalau dia lagi berdiri lama bisa pingsan tiba-tiba. Jadi jelas itu dia punya ini. Cuman kan untuk apa kita publis yang begitu, ya kan? Bang Egy aja nggak publis kok. Itu kan urusan personal dia, pertanggungjawaban individu dia terhadap hukum, ya kan? Nah, kalau yang lain mau dengan cara lain ya monggo silakan. Tetapi kalau saya sampaikan sih bahwa bagaimana bisa batal demi hukum, orang laporannya tidak pernah dicabut kok. Emang laporannya dicabut? Tidak. Bang Egy dihentikan di SP3 dikarenakan ada permohonan restoratif. Bukan dicabut laporannya, enggak. Walaupun satu LP. Apa rangkaian peristiwa pertanggungjawaban individual ini nanti Bang Aristo bisa jelaskan bahwa apakah pidana itu individu masing-masing yang menanggung atau tanggung renteng gitu loh. Kan itu. Jadi artinya di sini kita melihat bahwa teman-teman ini silakan melakukan upaya, kita apresiasilah
kalau itu sesuai dengan koridor hukum. Terus kemudian yang saya pengen tanggapi penelitian. Jadi gini, biar kita masyarakat Indonesia juga tahu, kita jangan langsung menelan, wah ini penelitian, nggak boleh, ini harus dibantu, gini-gini. Yang akhirnya banyak orang yang pakai kacamata kuda, ikut membantu, ikut-ikutan bahwa ini benar penelitian dan lain-lain sebagainya. Ini bukan penelitian, Mbak. Yang pertama adalah, penelitian itu diklaim setelah naras kita melaporkan. Bukan lahir penelitian dulu baru dilaporkan, enggak kok. Jauh sebelum itu, 3 bulan setelahnya baru masuk narasi penelitian, baru buat buku. Baik. Itu loh, jadi ini bukan penelitian, ini fitnah. Baik. Dan manipulasi data, apalagi ditambah dengan Jokowi's white paper ya, yang saya anggap itu kertas kosong, benar-benar white paper gitu loh, kertas putih, ngapain dibaca gitu. Baik. Itu adalah saya anggap bahwa penelitian yang saya sendiri pun, wah ini kayaknya mengarang bebas nih.